Saudara, polisi akhirnya membebaskan korban begal yang sempat jadi tersangka pembunuhan. Polisi memastikan korban terpaksa membunuh pelaku begal karena membela diri dan adiknya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi membebaskan Vicky Harman yang sebelumnya dijerat pasal penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Namun berdasarkan penyelidikan lebih lanjut, Vicky ternyata merupakan korban begal yang terpaksa melawan karena membela diri. Vicky segera dikembalikan ke pihak keluarga setelah polisi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan. Hari ini akan dilaksanakan gelar perkara SP3 penghentian proses penyidikannya dan si tersangka akan segera dilepaskan. Si tersangka dalam arti yang menjadi korban di dalam proses awal ya dengan kejadian tersebut sampai saat ini belum ada melakukan pelaporan ke pihak kepolisian baik itu di Polres maupun di Polda. Saudara, Vicky Harman harus menempuh jalan panjang akibat pembegalan yang dialami pada 30 April lalu. Polisi sempat tak percaya Vicky merupakan korban 2 orang begal sehingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. 1 pelaku pembegalan tewas dan lainnya kritis dalam kasus ini. Vicky Harman harus menyandang status tersangka setelah melawan 2 pelaku begal hingga tewas dan 1 lainnya terluka. Saat pemeriksaan, tersangka mengaku membela diri saat kejadian. Adiknya yang bersamanya saat itu dipukul pelaku begal. Tak terima, Vicky pun melawan. Telah ditetapkan 1 orang tersangka atas nama FH dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kedua orang ini melakukan pemalakan. Yang tadi saya sampaikan, mencari adalah uang, namun tidak ditemukan uang, akhirnya handphone yang diambil dengan cara memaksa dan juga memukuli para korban pemalakan dan hal ini terduga tersangka, saudara Eva dan juga adiknya. Dalam posisi itulah saudara FH melihat adiknya dipukuli. Saudara Eva melakukan perlawanan kepada saudara E. Setelah itu, saudara E mengeluarkan senjata tajam dan mencoba melukai dan akhirnya terlukalah saudara FH. Kriminolog Universitas Jambi mengapresiasi polisi. Kasus pembunuhan pelaku begal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah bentuk pembelaan diri sendiri. Walaupun keputusan kita di pengadilan, tapi dalam hal ini penyidik dengan diskresinya bisa mengambil kesimpulan bahwa menentukan ini termasuk perkara ini mempunyai pembelaan diri. Kenapa? Dalam hukum pidana itu ada 2 alasan yang membuat orang tidak bertanggung jawab secara pidana. Dia berbuat, tapi bisa tidak bertanggung jawab pidana. Ada 2 namanya. Pertama, alasan pemaaf atau bahasa Belandanya skuldsingronden. Kedua, alasan pembenar, reparingronden. Nah, dalam kasus ini yang di Tungkal ini atau yang di Tanjung Barat ini termasuk reparingronden, alasan pembenar. Vicky Harman sebelumnya disangkakan pasal penganiayaan yang menyebabkan korban kematian. Namun dari fakta yang ditemukan, polisi akhirnya menerapkan pasal pembelaan terpaksa sehingga kini Vicky bisa kembali ke pelukan keluarga. Tim Liputan, Kompas TV, Jambi. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terbaru dari kasus ini, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ratna Sari dari Jambi. Selamat sore Ratna. Ratna, polisi telah mengeluarkan SP3 atau perintah penghentian penyidikan. Lalu bagaimana kondisi Vicky Harman saat ini? Ya, selamat sore Jihan dan saudara. Dapat saya sampaikan terkait kasus pelaku pembunuhan begal yang terjadi di Kecamatan Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini, di mana pelaku sudah dibebaskan oleh polisi. Sebelumnya pelaku sempat ditahan di Polres Tanjung Jabung Barat dan kini pelaku sudah dikembalikan kepada pihak keluarga setelah polisi menerbitkan surat
perintah penghentian penyidikan. Perlu kami sampaikan juga bahwa peristiwa ini terjadi pada Selasa malam 30 April 2024 lalu, di mana dalam peristiwa ini pelaku Vicky bersama sang adik berniat keluar rumah untuk mengambil gaji di sebuah perusahaan. Ketika setelah mengambil gaji, Vicky bersama sang adik hendak mampir ke rumah makan. Setelah dari rumah makan, Vicky bersama sang adik melanjutkan perjalanan untuk pulang. Namun tidak jauh dari rumah makan tersebut, Vicky bersama sang adik dicegat oleh 2 orang yang tidak dikenal. Pasca dicegat, terjadilah cekcok yang menyebabkan 1 dari 2 orang korban meninggal dunia. Menurut keterangan yang disampaikan oleh pelaku kepada pihak penyidik, pelaku mengaku terpaksa melakukan hal tersebut karena kedua korban terus melakukan tindak kekerasan terhadap dirinya dan adik. Bahkan salah satu korban sempat menyita barang berharga handphone milik sang adik sehingga Vicky geram dan akhirnya melakukan pembelaan terhadap sang adik. Sehingga dari pembelaan tersebut menyebabkan 1 orang korban meninggal dunia dan 1 luka-luka. Sebelumnya dalam peristiwa ini pelaku disangkakan pasal 35 ayat 1 tentang penganiayaan menyebabkan kematian. Namun berdasarkan fakta yang ditemukan polisi, akhirnya polisi menerapkan pasal 49 KUHP pidana tentang pembelaan terpaksa, sehingga akhirnya polisi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan sehingga Vicky bisa dikembalikan kepada pihak keluarga. Sekian. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Ratna Sari dari Jambi. Selamat bertugas kembali.